Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulianus Triwantoro, NIM 21104173880. Kelas F, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja pada soal bagian pertama. Sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian. Judul proposal penelitian saya kali ini yaitu analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda. Judul yang proposal penelitian yang saya ambil berdasarkan data ketertarikan konsumen terhadap sepeda motor Honda di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana menetapkan judul proposal Anda. Cara menetapkan judul proposal penelitian: yang pertama, judul harus sesuai dengan minat. Yang kedua, mencari referensi di perpustakaan dan sumber lainnya seperti media sosial, juga penelitian terdahulu. Yang ketiga, menyimpulkan data tentang ketertarikan konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda. Soal yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian dan apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian. Di era globalisasi ini, banyak sekali terdapat merek-merek sepeda motor yang ditawarkan kepada konsumen seperti merek Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, dan lain sebagainya, di mana masing-masing merek motor tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan merek lainnya. Maka kegiatan pemasaran yang baik dan tepatlah yang memegang peran yang penting dalam menunjang kelangsungan usaha dan perkembangan suatu perusahaan. Dengan kata lain, pihak produsen harus mampu merebut hati konsumen akan hasil suatu produksi yang dijual dan berupa untuk memuaskan konsumen. Dalam memahami perilaku konsumen, tentu tidak mudah karena konsumen memiliki sifat yang berbeda-beda sebagaimana dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di samping dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal lainnya yang berkaitan langsung terhadap perilaku konsumen. Faktor eksternal tersebut meliputi kebudayaan, subbudaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang ada pada diri konsumen itu sendiri, yang meliputi belajar, kepribadian, dan konsep diri, serta sikap konsumen itu sendiri. Dan oleh sebab itu, konsumen harus dapat mengendalikan perubahan perilaku tersebut dengan berusaha mengimbanginya, yakni dengan mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk yang ditawarkan dan melalui evolusi berkala demi kelangsungan hidup produsen itu sendiri. Tidak semua sepeda motor diminati oleh sebagian besar konsumen yang ada, tetapi hanya beberapa saja. Seperti motor Honda sudah menjadi tuntutan para pengendara sepeda motor. Soal nomor 4, ada berapa pertanyaan dari rumusan masalah? Berdasarkan rumusan masalah, terdapat 2 pertanyaan, yaitu apakah faktor-faktor seperti harga, selera, kualitas, harga jual kembali, prestis, dan promosi secara simultan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor Honda. Dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda? Soal nomor 5, apa tujuan penelitian? Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda dilihat dari harga, selera, kualitas, harga jual kembali, prestis, dan promosi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen dalam penelitian sepeda motor Honda. Soal nomor 6, jelaskan teori yang mendukung penelitian.
Teori pendukung yaitu yang pertama pengertian pemasaran. Sehubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka diperlihatkan teori-teori dan konsep-konsep yang memerlukan penjelasan. Dalam banyak perusahaan dewasa ini, pemasaran memegang peran sebagai suatu faktor penting untuk bertahan menjalani usaha dan bergelut dalam dunia persaingan. Pemasaran merupakan faktor penting sebagai strategi perusahaan dalam menjalankan usaha, terutama yang berhubungan dengan konsumen. Kata pemasaran berasal dari kata pasar atau bisa juga diartikan dengan mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran. Menurut Kotler pada tahun 2002, pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Stanton pada bukunya pada tahun 1996, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Soal nomor 7, carikan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Stanton William dengan bukunya pada tahun 1996 dengan judul Prinsip Pemasaran edisi 7 jilid 1 terjemahan Erlangga Jakarta. Yang kedua Kotler Philip pada bukunya tahun 2002 yang berjudul Manajemen Pemasaran terjemahan edisi pertama Millennium jilid 1. Yang ketiga Ari Kunto Suharismi pada bukunya tahun 2002 dengan judul Prosedur Penelitian edisi revisi PT Reneka Cipta Jakarta. Soal selanjutnya yaitu coba Anda jelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yang pertama lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi pada ruang lingkup Komplek Kota Raya, Jalan Desa Kapur, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Pontianak. Bagian B, populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat atau warga Komplek Kota Raya, Jalan Desa Kapur, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sampel penelitian, karena jumlah populasi yang sangat besar, yaitu lebih dari 100, dan keterbatasan waktu serta tenaga yang dimiliki, maka jumlah yang akan diambil sebanyak 50 responden yang terdapat dalam populasi tersebut. Bagian C, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar seperti literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Soal yang terakhir, berdasarkan judul di atas, berapa variabel yang digunakan? Di sini saya menggunakan 2 variabel. Yang pertama, variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikat yaitu perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor di lingkungan atau Komplek Kota Raya, Jalan Desa Kapur, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Variabel bebas berupa harga, selera, kualitas, harga jual kembali, prestis, dan promosi. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian, maka digunakan data interval skala 0 sampai 10. Sedangkan untuk mengetahui pengukuran dan interpretasi data,
maka data internal dibagi menjadi 5 skor. Di sini saya akan menjawab soal bagian B. Pertanyaan ini berkenan dengan video yang telah dikirim oleh Pak Adi Mursalin. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan dari keempat video di atas. Topik pembicaraan dari video yang pertama yaitu metodologi penelitian, metode pengumpulan data, sekunder dan primer, faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, penegakan hukum. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Metode pengumpulan data primer terbagi menjadi dua, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Dan ada 3 prinsip metode pencobaan. Yang pertama, penghalangan. Yang kedua, randomisasi. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Hasil dari penelitian ketiga video tersebut. Hasil dari penelitian ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Semakin rendah tingkatan pendapatan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan. Yang kedua, semakin tinggi dendanya, maka semakin tinggi pula kepatuhannya. Jika pemeriksaan semakin keras, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan. Topik dari video yang kedua yaitu daftar nama-nama variabel skripsi manajemen sumber daya manusia. Dalam memilih judul, seseorang peneliti beberapa memilih topik penelitiannya. Peneliti juga bebas memilih variabel yang digunakan, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Manfaat yang diperoleh dari video ini adalah penelitian kuantitatif untuk menunjang proses penelitian karena variabel akan menentukan alat serta teknik analisis data yang digunakan. Variabel juga mempengaruhi menentukan alat serta teknik analisis data yang digunakan. Variabel juga mempengaruhi kerangka teoritis suatu penelitian dan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Video yang ketiga, variabel-variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Untuk video yang keempat, yaitu contoh judul skripsi manajemen keuangan. Judul skripsi manajemen keuangan, salah satu contohnya yaitu pengaruh capital equity ratio, pengaruh rasio portabilitas dan utang. Yang ketiga, pengaruh portabilitas terhadap struktur. Soal bagian kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Bambang Yunanda MSI. Yang kedua, Timotius Duha. Yang ketiga, Timotius Duha. Yang keempat, ilmuwan muda. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Untuk penjelasan ini, karena saya sudah menjawab di soal yang pertama, jadi saya langsung pada pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas? Manfaat yang saya peroleh dari menonton keempat video di atas, yang pertama, mengetahui metodologi penelitian, metode pengumpulan data. Yang kedua, mengetahui nama-nama variabel. Yang ketiga, dapat mengetahui variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Yang keempat, kita dapat mengetahui contoh judul skripsi keuangan. Soal bagian C berkenaan dengan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Yang pertama, meringkas buku metode penelitian bisnis. Yang kedua, komen video yang diupload
Di Instagram Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang ketiga, membuat proposal penelitian. Yang keempat, membuat PPT tentang metode penelitian bisnis. Demikian jawaban ujian saya pada hari ini untuk mata kuliah metode penelitian bisnis. Sekian dan terima kasih.